Ya, lalu bagaimana penanganan pasca bencana di Sumatera? Kita tanyakan ke rekan Ikra Anggana di Aceh, Tamiang, Aceh. Selamat siang Ikra. Ikra, bagaimana penanganan pasca bencana di sana? Apakah kemudian logistik yang dibutuhkan oleh warga pasca 1 bulan lebih setelah bencana ini melanda sudah terdistribusi secara maksimal? Ya, Ferdi dan juga pemirsa terkait dengan logistik untuk korban bencana alam khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang memang jika menurut pengakuan warga sampai saat ini masih dalam kategori cukup, namun memang untuk stok mereka ini masih mengeluhkan karena takut akan kekurangan stok agak karena bisa tidak makan. Dan untuk informasi Ferdi dan juga pemirsa dari sebanyak 129 titik pengungsian pada 9 Januari 2025 lalu, saat ini informasinya sudah mulai berkurang, sudah sebanyak 79 titik pengungsian saja yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang. Dan di sini kami masih berada di salah satu titik terparah di Kota Lintang Bawah, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Inilah situasi terkini di mana memang walaupun cuaca cerah begitu Ferdi dan juga pemirsa, masih ada genangan air gitu yang menghalangi akses jalan milik warga. Dan ini informasinya genangan air ini berasal dari MCK warga yang memang tidak dapat mengalir di gorong-gorong di samping ataupun yang tidak dapat mengalir di parit seperti itu karena memang parit ini masih tertutup lumpur dan masih tebal begitu. Dan beginilah situasinya, masih banyak material-material kayu, warga masih berusaha mengeluarkan lumpur-lumpur tebal yang ada di rumahnya seperti itu dengan menggunakan alat seadanya. Dan memang kadang ada bantuan yang diberikan oleh TNI maupun Polri yang datang membantu untuk mengeluarkan lumpur menggunakan alat berat dan lain sebagainya. Dan ini salah satu titik pengungsian. Kakek, nenek, izin. Selamat siang. Mungkin boleh kita ngobrol-ngobrol. Kakek sudah berapa lama di sini? Sudah tahun 75 Pak. Tahun 75 saya di sini. Oh, dari tahun 75. Iya. Nah, kalau ngeliat bencana kemarin seperti apa kakek? Memang waktu bencana malam itu pertama kali angin kuat malam Pak ya. Angin dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Habis itu jam 7 pagi air sini kena hujan penuh. Gak lama lagi sampai air sungai Pak. Nah, kakek selama tinggal di pengungsian ini kira-kira ada suka dukanya seperti apa sih? Ya duka-dukanya ya banyak lah Pak. Duka-dukanya ya pertama kali ya susah kami, masalahnya kami waktu berangkat tuh baju apa pun nggak ada di bawah gitu ya, duka-dukanya makan minum apa pun nggak ada, air nggak ada gitu ya. Alhamdulillah lah, memang izin Allah 4 hari kami di rumah itu dapat itulah ikan tadi kami bakar makan, adalah air sini makan. Nah itu air itu dapat, alhamdulillah dibantu sih sedikit ya. Ini kakek rumahnya di belakang ya, boleh kita izin masuk ke dalam ya? Boleh. Makasih banyak. Ya pemirsa, itu tadi salah satu cerita. Dan ini rumah kakek siapa namanya, izin? Pak Rahmat. Pak Rahmat pemirsa, ini kalau kita lihat ini adalah kusen pintunya. Kusen pintu Pak Rahmat yang sampai hari 49 ini, Ferdi dan juga pemirsa, ini masih di rumahnya ini masih terlihat lumpur tebal, mungkin sekitar 50 cm seperti itu, dan masih nampak porak-poranda. Mungkin kita boleh berbincang dengan salah satu perwakilan keluarga, dengan Pak siapa? Pak Adi. Pak Adi ini bisa dijelaskan ini proses pembersihan yang dilakukan sampai hari ini seperti apa Pak? Sampai saat ini kami membersihkan menggunakan cangkul untuk sebagian besar ya kita ambil dari yang puing terjatuh yang kena banjir ini. Jadi karena kedalaman lumpur ini lebih tinggi dibandingkan yang di luar, jadi kita sedikit bingung membuang kemana ini lumpur-lumpurnya Pak. Nah, jadi kami memakai alat seadanya saat ini. Ya seperti ya cangkul inilah Pak. Ya, kita gunakan untuk meratakan sedikitnya. Kalau ya, karena pepuingan ini dari banjir berat Pak. Ya. Karena banyak lumpur yang terbenam, kayu-kayu yang di atas dekat asbes ini jatuh semua. Jadi agak sulit lah untuk membersihkannya Pak. Nampaknya sangat sulit sekali karena ini kan udah hampir 1,5 bulan ya Pak ya. Nah ini rencananya untuk pembersihannya gimana nih Pak ke depan Pak? Inilah yang sedang kami rencanakan. Bagaimana kami bisa untuk membuang lumpur-lumpur ini agar bisa menjadi lebih baik seperti semula. Jadi dengan adanya
alat-alat yang seadanya seperti cangkul dan sekop atau gergaji dan martil untuk memotong dan mencangkul tanah yang dalam dari lumpur ini. Ya kita geser lah pelan-pelan Pak gitu. Karena kalau untuk alat berat kan nggak mungkin masuk ke dalam rumah nih. Kalau alat berat masuk ke dalam rumah mungkin hancurlah rumahnya Pak. Karena situasi rumah ini mengalami rusak berat. Bapak bisa lihat ini dari seng-seng yang runtuh dari banjir. Dan ya seperti inilah Pak. Yang ini tanah lumpurnya masih dalam sekali Pak. Iya. Dalam ini masih nggak bisa diakses. Belum bisa Pak karena ini masih belum bisa dibuka. Oke. Seperti itu Pak. Nah, ini artinya Bapak saat ini tinggal di mana dan harapannya saat ini seperti apa? Kami membuat rumah gubuk lah dibilang. Dari kekayuan yang puing-puing rumah orang yang udah hanyut tertimpa banjir, jadi kami membuat di samping Pak, di samping rumah ini rumah orang tua saya. Ya, jadi orang tua saya di depan dekat tenda, sedangkan saya di samping sebelah Pak. Ini kita boleh lihat, ini rumah gubuk yang dibuat sementara atau nanti rencananya akan tetap tinggal di sini Pak? Untuk sementara waktu, untuk pemulihan sementara banjir saya membuat di sini Pak. Oke. Ini berapa lama waktu itu Bapak buatnya Pak? Alhamdulillah dengan izin Allah saya membuat ini dalam kurun waktu hampir seminggu lah. Seminggu? Itu pun kita melakukannya sendiri tanpa gotong royong. Tunggal mandiri Pak. Buat mandiri. Nah ini Pak kan informasinya ada petugas juga yang membantu untuk membersihkan area-area puing-puing. Nah ini Bapak dari yang untuk puing-puing tadi itu hanya jalan besar Pak ataupun untuk akses jalan bantuan mungkin ya. Salah satunya seperti yang di depan. Kalau untuk rumah-rumah yang seperti ini untuk dari bantuan dari pemerintah atau apa tidak ada. Kalau untuk yang di rumah ya semua sendirilah Pak. Tidak ada sama sekali bantuan dari yang orang lain. Nah untuk kebutuhan air bersih sendiri gimana Pak sampai saat ini? Kalau untuk jalan gang SD ini untuk MCK tidak ada dibuat Pak. Tidak ada. Bapak cuci pakaian kotor ini? Kalau kami di sini ada sumur jarak 50 meter dari sini. Jadi yang tergenang di depan ini MCK dari sumur. MCK dari sumur. Iya, karena warga yang terdampak banjir sini mengungsi yang di sini menyuci dan mandi sebagian di situ karena tidak ada dibuat fasilitas MCK tersendiri. Baik. Jadi bahasanya untuk masyarakat yang daerah Gang Impres ini buat masing-masing lah MCK-nya Pak. Seperti saya di belakang di gubuk ini di belakang kami buat MCK sendiri. Iya. Dengan membawa air dari sumur. Iya dari sumur. Baik, oke terima kasih banyak. Iya Pak, sama-sama. Atas waktunya. Ya. Pemirsa tadi juga sudah dilihat sangat jelas dia diperlihatkan oleh juru kameramen saya Indra Gali beberapa kondisi masih memprihatinkan 49 hari pasca bencana alam yang menerjang Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Untuk sementara demikian Ferdi saya kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana melaporkan dari Aceh Tamiang Aceh. Selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati.